Tepat di tahun 1995, tahun itu bisa dibilang merupakan salah satu fase terberat dalam hidup Manda. Di awal tahun, situasi yang sangat tidak diharapkan benar-benar telah terjadi. Setelah Manda menikah dengan Surya, seseorang pria yang sebenarnya sangat ia cintai, namun karena hal itulah yang membuatnya diusir dari rumahnya sendiri. Manda yang sejak saat dulu merasa tak pernah disayang oleh ibunya semakin merasakan ketidakadilan tersebut. Kehilangan ayah ketika ia masih duduk di kelas 1 SMP sekitar 8 tahun yang lalu meninggalkan luka yang sangat dalam. Tahun-tahun yang indah sebagai anak kesayangan ayah pun harus berakhir dengan sebuah kepahitan. Sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, Manda sangat bisa merasakan betapa ibunya tidak mencurahkan rasa kasih sayangnya kepadanya seperti kepada saudara-saudaranya yang lain. Mungkin juga karena hasutan dari saudara-saudara yang pasti saat ini Manda bisa sangat merasakan hal itu. Manda adalah anak kesayangan almarhum ayah. Tahun itu, nasib buruk terus membayangi kehidupan Manda. Hubungan cintanya dengan Mas Surya sama sekali tidak mendapat restu dari ibunya, meskipun pernikahan tetap dilangsungkan. Akan tetapi, semua itu tampak sangat terpaksa. Kasakusuk yang terdengar menyebutkan bahwa ibunya pernah memiliki masalah dengan Bu Siti, mertua Manda yang adalah ibunya Mas Surya. Manda merasa tak pantas untuk menggali lebih jauh tentang masalah itu. Namun dia sadar betul bahwa sebagai perempuan dari keluarga berada, ibunya sulit menerima kenyataan bahwa suaminya berasal dari keluarga sederhana dan juga serba pas-pasan. Mungkin ibunya merasa tercoreng atau turun derajat dengan pernikahan tersebut. Bahkan dalam acara sesakral pernikahan, hal itu terlihat sangat jelas dari semua foto yang diambil. Tak ada satupun yang menunjukkan senyum mengembang di bibir ibunya. Dan itu merupakan awal dari rangkaian malapetaka yang menghampiri hidup Manda. Percekcokan yang semakin panas antara Manda dan ibunya akhirnya membuat Manda terusir dari rumah. Tentu saja semua itu dilakukan demi mempertahankan cinta dan rumah tangganya bersama Mas Surya. Ternyata kesialan tak berakhir di situ. Entah kutukan dari sang ibu atau pernikahan Manda harus kandas dan mereka berdua dipisahkan oleh maut. Baru 2 bulan menikah, Mas Surya mengalami kecelakaan fatal ketika bersepeda motor menuju ke pasar yang menjadi tempat berjualannya setiap hari. Kejadian tragis itu pun tidak juga bisa meluluhkan hati ibu Manda walau sempat menghadiri makam suaminya. Ibunya terlihat belum mampu memaafkan Manda. Kini Manda tinggal lumayan jauh dari sang ibu, meskipun masih berada dalam kabupaten yang sama. Manda benar-benar merasa hidup seorang diri, tanpa suami, tanpa perhatian, serta kedekatan dari sang ibu. Kehidupan ekonomi Manda semakin sulit setelah ditinggal suami. Melanjutkan usaha dagang sayur suaminya ternyata sama sekali tidak mudah. Manda hanya mampu bertahan kurang dari 2 minggu. Dan pada akhirnya Manda pun menyerah dalam kondisi yang serba kekurangan. Dalam situasi putus asa itulah Manda mendapat informasi dari salah satu teman penjual sayur di pasar tentang pesugihan Gunung Kemukus yang konon lebih aman dibanding pesugihan lain pada umumnya. Dengan modal kenekatan dan juga mencari pasangan tidak sah, di sana Manda menjalani ritual yang dipercaya akan mendatangkan kekayaan. Akan tetapi, nasib sial kembali menghampiri hidup Manda. Dari 7 kali ritual yang disyaratkan, baru 2 kali dijalani, Manda sudah merasa mulai mual dan firasatnya mengatakan bahwa ia sedang hamil. Manda pun terpaksa mengambil langkah nekat yang lain. Dengan informasi dari salah satu pedagang di pasar, ia berangkat ke sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Di sana, dia bertemu dengan Mak Tukiro, seorang dukun bayi yang juga merangkap sebagai dukun aborsi. Beruntung, Manda masih memiliki sedikit tabungan sehingga cukup untuk diberikan kepada Mak Tukiro.
Manda mulai meminta untuk menginap di sana selama beberapa bulan sampai kelahiran anaknya jika firasatnya benar bahwa dirinya memang sedang hamil. Setelah diperiksa, ternyata Mak Tukiro mengonfirmasi bahwa Manda memang sedang hamil dengan usia kehamilan 3 bulan. Kepanikan melanda Manda. Terlalu banyak hal yang membuat dirinya khawatir. Pertama, statusnya sebagai seorang janda adalah aib bagi seorang wanita yang hamil tanpa seorang suami. Kedua, yang pernah berhubungan dengannya adalah pasangan tidak sah sebagai salah satu syarat utama pesugihan Gunung Kemukus. Hingga akhirnya dengan terpaksa Manda pun mengakui semua kesalahannya di depan Mak Tukiro, bahwa ia adalah seorang janda yang pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki asing di Gunung Kemukus. Mendengar pengakuan tersebut, Mak Tukiro hanya tersenyum kecil. Ia mengaku sudah mengetahui hal itu dan Manda pun sangat terkejut. Namun segera teringat bahwa sebelum berangkat ke sini, temannya di pasar memang sudah mengatakan bahwa sebagai dukun bayi dan juga aborsi, Mak Tukiro memiliki kemampuan gaib seperti menerawang sesuatu. Selain Manda, ternyata ada pasien lain di sana. Manda memanggilnya Mbak Lala karena usianya yang jauh lebih tua. Meski begitu, mereka hampir tak pernah mengobrol kecuali berbahasa basi. Tentu saja, semua adalah permintaan Mak Tukiro. Mereka dipisah kamar dan diminta tidak terlalu sering berkomunikasi agar fokus dengan kehamilan masing-masing. Rumah Mak Tukiro terlihat sederhana dari luar, namun memanjang ke arah belakang dengan 9 kamar di dalamnya. Manda menempati kamar di bagian belakang cukup jauh dari kamar Mbak Mala yang berada di depan, sementara kamar Mak Tukiro berada di tengah-tengah. Informasi tentang Mbak Mala hanya didapat dari Mak Tukiro. Menurutnya, Mbak Mala merupakan seorang janda yang terusir dari rumah karena ketahuan menjalin hubungan terlarang dengan pemuda yang jauh lebih muda darinya. Dari hubungan itulah Mbak Mala hamil dan kemudian melarikan ke rumah Mak Tukiro. Selain itu, Mbak Mala berasal dari daerah Jawa Tengah yang menambah kesan misterius akan latar belakangnya. Hari pertama di rumah itu, Manda merasa lebih tenang. Lingkungan yang sejuk dan perlakuan dari Mak Tukiro yang membuatnya merasa nyaman, bahkan mereka menjadi sangat dekat. Mak Tukiro pun menceritakan bahwa ia hidup sebatang kara di desa ini setelah suaminya meninggal dunia dan disusul anak satu-satunya meninggal karena serangan penyakit. Pekerjaan sebagai dukun bayi telah dijalaninya selama 20 tahun lebih. Hari-hari Manda berlalu dengan sangat tenang, sampai suatu malam Mak Tukiro menyampaikan sebuah pesan yang sangat menakutkan. Malam itu, setelah makan malam, Manda dipanggil ke kamar Mak Tukiro. Awalnya, Mak Tukiro mengaku menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan berita ini. Ia benar-benar menunggu Manda sudah tenang dan siap menerima kabar tersebut. Mak Tukiro mulai membuka percakapan dengan kalimat serius yang membuat Manda sadar ada sesuatu yang penting yang akan disampaikan. Berbagai kemungkinan melintas di pikirannya, namun ia tak mampu menerka-nerka apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Mak Tukiro. Gambar yang dibawa oleh Mak Tukiro ternyata jauh lebih mengejutkan dan juga mengerikan. Manda, mungkin ini sudah saatnya saya membuka rahasia. Saya memang menunggu kamu agak tenang dulu, karena kemarin-kemarin saya melihat kamu pucat dan sangat bingung. Itulah kalimat serius pertama yang diucapkan oleh Mak Tukiro. Mendengar susunan kalimat ini, Manda sangat paham pasti ada hal yang sangat penting yang akan disampaikan. Berbagai kemungkinan melintas kembali di otak Manda. Akan tetapi, ia tak mampu menerka-nerka apa yang sebenarnya akan disampaikan oleh Mak Tukiro. Dan benar saja, karena menurut penerawangan gaib, bayi yang dikandung Manda bukanlah bayi manusia. Dalam ritual di Gunung Kemukus, laki-laki yang datang dan berhubungan dengannya bukanlah pasangan ritual, melainkan makhluk gaib yang sering terlibat dalam serangkaian pesugihan Gunung Kemukus. Mak Tukiro menjelaskan bahwa kejadian seperti ini beberapa kali terjadi dan menimpa para pelaku pesugihan Gunung Kemukus.
Mendengarkan hal itu, Manda menangis terkejut dengan kabar itu. Baginya menjadi janda yang hamil tanpa suami sudah menjadi beban berat. Jika benar bahwa ia mengandung anak dari makhluk gaib, bebannya pun menjadi berkali-kali lipat. Air mata Manda berderai semakin deras di pelukan Mak Tukiroh. Berkali-kali ia menanyakan kabar itu, dan berkali-kali pula Mak Tukiroh mengangguk sembari mengusap-ngusap punggung Manda untuk menenangkannya. Mak Tukiroh juga menjelaskan bahwa saat ini bukanlah waktu menyesal. Langkah terbaik adalah berkonsentrasi kepada kehamilannya. Manda pun teringat bahwa Mak Tukiroh merupakan seseorang dukun aborsi. Namun sebelum Manda mau mengungkapkan hal itu, Mak Tukiroh menjelaskan bahwa janin yang dikandung Manda adalah anak genderuwo dan tak bisa digugurkan. Jika diaborsi, dipaksakan, keselamatan Manda akan berada dalam bahaya. Tangis Manda pun semakin pecah. Selama sekitar 1 minggu di rumah ini, ketenangan Manda mulai dirasakan. Akan tetapi, malam ini semua ketenangan itu pun sirna tanpa sisa, bahkan lebih berat lagi. Menurut penerawangan Mak Tukiroh, Manda mungkin akan melahirkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Usia kehamilan janin genderuwo terkadang tidak butuh waktu lama seperti janin manusia pada umumnya. Informasi malam ini terasa seperti petir yang bergantian menyambar kepala Manda. Ditambah lagi hubungan yang kacau dengan ibunya yang seperti ini tak tahu pasti keberadaan Manda. Hati Manda pun terasa hancur. Ia ingin mengulang waktu dan tidak akan pernah berani melawan keinginan ibunya. Meski selama ini ia lebih menyayangi ayahnya, seorang ibu tetaplah sosok istimewa yang harus bertaruh nyawa ketika melahirkan dirinya. Kini dalam keheningan yang dipenuhi air mata yang terus mengalir, hanya Mak Tukirohlah yang menjadi penglipur lara bagi Manda. Wanita tua itu dengan penuh kelembutan menenangkan Manda yang merasa langkah untuk pulang adalah sesuatu yang mustahil. Dalam kondisi hamil tanpa suami, bayangan kemarahan ibunya membuatnya semakin gentar. Setelah mendapat saran dari Mak Tukiroh untuk beristirahat, Manda pun mengambil keputusan penting untuk bangkit. Kemudian ia melangkah ke kamar mandi mengambil air wudhu untuk bersiap-siap sholat. Sudah 2 minggu ia tinggal di sini dan beberapa bulan terakhir sholat telah lama diabaikannya. Ada keraguan di dalam hatinya, apakah manusia sehina dirinya masih layak untuk bersujud. Namun keyakinannya atas ampunan dan juga kasih sayang Allah yang tak terbatas melebihi segala kotoran dalam dirinya memberikan dorongan untuk mencoba. Air mata Manda mengalir semakin deras di setiap gerakan sholatnya. Ada kesadaran yang begitu mendalam bahwa selama ini ia telah menempuh berbagai jalan yang salah. Dalam hatinya ia berharap jika ada resiko besar yang harus dihadapinya setelah ini, setidaknya ia tidak akan menjadi hamba yang lebih durhaka. Hari-hari berikutnya diisi dengan kegalauan yang terus menghantui. Mak Tukiroh dengan segala kebijaksanaannya terus berperan menenangkan Manda agar ia tidak terus tenggelam dalam kesedihan yang biasa berakibat fatal pada janin yang dikandungnya. Setelah 1 minggu kemudian, nasihat Mak Tukiroh terbukti. Manda tiba-tiba merasakan sakit perut yang sangat luar biasa. Pada saat itulah pengalaman dan kebijaksanaan Mak Tukiroh benar-benar berbicara. Dengan bantuan tetangga yang sering membantu persalinan, mereka berhasil melalui proses yang sangat menegangkan itu. Manda berjuang sekuat tenaga menahan rasa sakit yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di saat kritis itulah wajah ibunya yang dikecewakannya berulang kali terlintas dengan benaknya. Begitu pula wajah almarhum Mas Surya, suaminya yang telah tiada. Namun ada hal yang mengenaskan. Bayi yang lahir dari rahimnya tidak seperti bayi pada umumnya. Sebelum pingsan karena terkejut dan menahan kesakitan, Manda sempat melihat dengan jelas wajah dan bentuk bayi yang baru saja dilahirkannya. Bayi itu diselimuti bulu hitam yang sangat tebal di sekujur tubuhnya. Wajahnya lebih mirip monster dari film-film horor yang pernah dilihat.
Pandangan Manda lalu tiba-tiba menjadi gelap dan ia tak sadarkan diri. Entah berapa lama Manda tak sadarkan diri, dan ketika tiba-tiba terdengar riuh banyak suara orang. Mungkin karena menyadari Manda sudah siuman, Matukiro pun masuk ke dalam kamarnya. Dengan hati-hati, Matukiro duduk di sampingnya dan dengan suara lirih mengabarkan tak lama setelah Manda pingsan, bayinya telah meninggal dunia. Tangis Manda pun pecah seketika, namun ada keanehan yang dirasakannya kali ini. Di satu sisi, ini adalah kehilangan yang sangat besar, apalagi bagi seorang ibu yang telah berjuang selama berbulan-bulan mengandung. Dan tiba-tiba Manda teringat rangkaian kejadian menegangkan ketika menjalani ritual di Gunung Kemukus. Ketika itu, ia mendapatkan pasangan ritual seseorang laki-laki yang mengaku berasal dari daerah Jawa. Dan setelah dipandu oleh seorang dukun, mereka harus berhubungan di bilik kecil yang telah disediakan. Mungkin benar kata-kata yang pernah disampaikan oleh Matukiro bahwa laki-laki yang berhubungan dengannya justru adalah makhluk gaib penghuni Gunung Kemukus yang menjelma menyerupai seorang manusia. Mengandung anak genderuwo adalah resiko yang harus dihadapinya meski kini sang bayi telah tiada. Karena kondisinya yang masih sangat lemah, Matukiro belum mengizinkannya untuk bangun. Matukiro juga mengabarkan bahwa Manda cukup lama tak sadarkan diri. Bahkan ketika ia sadar, semua prosesi pemakaman dan juga tahlilan telah usai dilaksanakan. Suara riuh yang tadi didengarnya hanyalah beberapa tetangga yang hendak pulang setelah tahlilan. Lagi-lagi air mata Manda kembali menetes. Ia tak sempat lagi menyaksikan bayinya sebelum dimakamkan. Namun sekali lagi ia merasa mungkin ini adalah yang terbaik agar pikirannya tidak semakin terganggu oleh bayi genderuwo itu. Sepanjang malam, pikiran Manda dihantui banyak sekali kejadian menyesakkan, mulai dari ingatan melawan ibunya, langkah sesat ritual berhubungan badan di Gunung Kemukus, hingga kejadian mengerikan saat melahirkan. Tangisan malam itu seakan-akan benar-benar mengeringkan air matanya. Hanya ada doa dan juga harapan di dalam hati agar setelah ini kehidupannya bisa kembali normal dan lebih baik lagi. Serta meninggalkan jalan-jalan sesat termasuk tidak melanjutkan ritual di Gunung Kemukus yang sebenarnya belum tuntas dijalankan. Saat dini hari, tiba-tiba Manda mulai diserang oleh rasa kantuk yang berat. Namun suasananya sunyi. Malam itu tiba-tiba terganggu oleh suara-suara aneh yang terdengar mengelilingi rumah Matukiro. Suara-suara tersebut begitu aneh dan tidak diketahui dari mana asalnya. Manda merasa sedang diintai oleh sesuatu yang misterius dan juga menakutkan. Meskipun tidak ada bukti nyata, firasat Manda membuktikan bahwa suara-suara ini ada hubungannya dengan bayi genderuwo yang ia lahirkan tadi pagi. Kenangan akan momen menegangkan dan mengerikan saat melahirkan bayi tersebut menghantui pikirannya. Suara-suara itu semakin jelas terdengar, menambah ketakutan yang melanda dirinya. Keinginan untuk berteriak pun muncul, namun rasa takut yang menguasai dirinya membuatnya menahan diri. Dia khawatir jika berteriak, makhluk itu justru akan datang menghampiri dan masuk ke kamarnya. Dalam kondisi ketakutan yang memuncak, Manda terpaksa mendengarkan setiap suara yang semakin keras itu. Firasatnya semakin kuat bahwa suara-suara ini memang berhubungan dengan bayi genderuwo. Dia merasa bahwa makhluk tersebut mungkin sedang mencari bayi yang lahir dari rahimnya. Kekhawatirannya terbukti ketika ia melihat sesosok bayangan hitam berkelebat di sekitar rumah. Segalanya berjalan sangat cepat, tetapi mata Manda sempat menangkap wajah makhluk itu yang mengingatkannya pada wajah bayi genderuwo. Tubuhnya pun gemetar hebat karena ketakutan yang begitu mendalam. Dalam ketakutan itu, Manda terus melafalkan zikir dan doa, berharap agar suara-suara tersebut segera menghilang. Doa-doanya ternyata didengar karena perlahan-lahan suara-suara itu mulai mereda dan akhirnya hilang. Dalam keheningan yang mencekam itu, Manda teringat akan ibunya yang berada di kampung. Rasa rindu dan juga kekhawatiran akan keselamatan ibunya muncul di benaknya.
Sebagai seorang anak, Manda tidak ingin semakin jauh dari ibunya, terutama setelah mengalami rangkaian peristiwa mengerikan yang puncaknya adalah melahirkan bayi Gendruwo. Komat kami doa yang ia gumamkan kali ini tidak hanya untuk keselamatan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesehatan dan juga keselamatan ibunya yang telah berbulan-bulan tidak ia dengar kabarnya. Pagi harinya, setelah sarapan, Mak Tukiro bercerita bahwa tadi malam beliau merasakan sebuah gangguan gaib dari sekitar rumahnya. Menurut Mak Tukiro, ada sesosok makhluk gaib sejenis Gendruwo yang mondar-mandir di sekitar rumah, tetapi tidak jelas apa maksud kedatangannya. Kekhawatirannya bukan hanya tentang Manda, tetapi juga tentang Mbak Mala yang sedang berada dalam fase-fase menegangkan, sekitar kehamilan dan melahirkan. Kondisi Manda yang sudah mulai membaik membuat Mak Tukiro mengizinkannya masuk ke kamar Mbak Mala. Di sana, Manda melihat perut Mbak Mala yang semakin besar, menunjukkan bahwa mungkin tinggal menunggu hari untuk melahirkan. Obrolan antara Manda dan Mbak Mala pun semakin akrab dan mereka berdua menjadi lebih dekat. Namun, Manda tidak menceritakan kisah pilunya tentang melahirkan anak Gendruwo. Ia berkali-kali memeluk Mbak Mala dan memberikan semangat agar Mbak Mala tetap kuat dan sehat. Mbak Mala kemudian menceritakan kesendiriannya karena kehamilan yang tidak diharapkan. Manda yang pernah sekilas mendengar cerita ini pun langsung memeluk Mbak Mala dengan erat, merasakan kesedihan yang sama. Mbak Mala mengungkapkan bahwa ia berasal dari daerah Jawa Tengah dan ingin bertobat serta memperbaiki diri dari jalan yang salah. Hubungan dengan orang tuanya juga harus diperbaiki setelah diusir karena hamil dari hasil perselingkuhan. Air mata Manda kembali menetes, mengingatkan dirinya pada pengalaman yang sama, jauh dari orang tua dan terjerumus dalam kesalahan fatal yang membuatnya merasa sangat bersimpati kepada Mbak Mala. Keesokan harinya, setelah makan siang, Manda pun berpamitan pulang kepada Mak Tukiro dan juga Mbak Mala. Ia merasa kondisinya sudah cukup sehat dan tekadnya kali ini kuat untuk segera meminta maaf kepada ibunya serta memperbaiki semua kesalahan. Ia bertekad untuk menjauhi segala sesuatu yang berbau pesugihan termasuk Gunung Kemukus yang belum tuntas ia selesaikan. Sore harinya, Manda pun tiba di kampungnya di daerah Trenggalek. Sambutan hangat dari ibunya begitu mengharukan. Sang ibu langsung memeluk dan menangis melihat kedatangan Manda. Air mata ibunya menetes deras meskipun tidak ada kalimat yang diucapkan. Manda merasa ini adalah ungkapan permintaan maaf dari ibunya yang selama ini telah memperlakukannya dengan tidak adil. Manda segera mengucapkan permintaan maaf lebih dulu, mengabarkan bahwa selama berbulan-bulan ini ia menenangkan diri di sebuah desa kecil di lereng Gunung Lawu. Tentu, Manda tidak menceritakan kejadian mengerikan tentang bayi Gendruwo. Manda lalu diajak masuk ke rumah di mana adik bungsunya Manda sudah menunggu. Seperti ibunya, Manda langsung memeluk Manda dan meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah dilakukannya. Di luar dugaan Manda, ibunya kala itu bercerita bahwa sejak tadi pagi ia merasa sangat cemas dan terus-terusan teringat akan Manda. Mendengarkan hal itu, Manda pun mengangguk-ngangguk mengiyakan bahwa memang sejak pagi tadi ibunya memang terlihat sangat cemas dan juga kebingungan. Manda merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk memperbaiki hubungan dengan keluarganya dan memulai hidup yang baru dengan penuh harapan. Sang ibu bercerita bahwa tadi malam ia bermimpi ada sesosok makhluk berbulu lebat dan hitam yang mengejar Manda dengan penuh kemarahan. Dalam mimpi itu, Manda terlihat menggendong sesuatu yang ternyata adalah seorang bayi. Makhluk hitam itu melemparkan bola api yang menyala ke arah Manda dan bola api tersebut tepat mengenai tubuh sang bayi. Menurut sang ibu, bayi itu terlepas dari gendongan Manda dan kemudian tak bergerak lagi. Sementara itu, Manda berhasil lolos dan diselamatkan oleh para warga setempat. Cerita di dalam mimpi tersebut spontan membuat Manda memeluk erat ibunya, meskipun Manda tidak berani menceritakan kejadian sebenarnya yang pernah terjadi. Mimpi sang ibu sangat selaras dengan apa yang memang telah terjadi.
Manda pun bersimpuh di depan ibunya sembari menangis dan berkali-kali meminta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukannya selama ini. Waktu pun berjalan dan hari demi hari berlalu. Kehidupan Manda terasa jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Kasih sayang ibunya benar-benar dirasakan olehnya dan adiknya Manda pun juga terlihat sangat menyayangi dan juga menghormati. Semua ini sungguh-sungguh berbeda sejak ia memutuskan untuk menikah dengan Mas Surya. Kedua kakaknya yang tinggal di Jakarta belum tahu bahwa Manda sudah pulang. Sang ibu mengatakan bahwa mereka berdua pasti akan pulang sebentar lagi karena selama ini setiap 3 atau 4 bulan sekali mereka selalu pulang ke kampung. Sekitar seminggu setelah kepulangannya terjadi kejadian menakutkan. Malam itu hujan sangat deras sejak sore hari. Tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dari dalam kamar sang ibu. Manda yang mendengarkan hal tersebut sangat terkejut langsung menghampiri kamar ibunya. Begitu juga dengan Manda yang berlari masuk ke kamar tak lama kemudian. Sang ibu yang bernama Bu Susan telah tergeletak lemas dengan wajah yang sangat pucat. Untungnya beliau masih bisa diajak berbicara. Setelah Manda mengambilkan segelas air putih, dengan terbata-bata Bu Susan pun bercerita bahwa baru saja beliau melihat ada sesosok makhluk hitam yang sangat mengerikan melintas di dalam kamarnya. Sesaat setelahnya, tiba-tiba saja badannya terasa menggigil sangat kedinginan. Bu Susan pun mengatakan bahwa sesosok makhluk itu persis seperti yang dilihatnya di dalam mimpi seminggu yang lalu, yang mengejar-ngejar Manda dan melempar bola api. Mendengarkan hal itu, Manda pun sangat terkejut dan di dalam hatinya ia berharap semua kesialan tentang makhluk itu pun yang mungkin berasal dari Gunung Kemukus segera berakhir. Manda pun memeriksa kening sang ibu dan ternyata suhu tubuhnya sangat tinggi. Lalu Manda meminta Anas untuk memanggilkan Pak Warsono, tetangga sebelah rumah yang sekaligus seseorang tukang ojek dan bisa mengendarai mobil. Sejak kedua kakaknya tinggal di daerah Jakarta, mobil yang terparkir di rumah memang jarang dipakai. Anas pun bergegas ke rumah Pak Warsono dan tak lama kemudian kembali bersama Pak Warsono. Mereka pun mengadakan rapat kecil untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Manda ingin ibunya segera dibawa ke rumah sakit, tetapi jarak rumah sakit yang cukup jauh dan kondisi hujan yang sangat deras membuat jalanan desa pasti sangat licin dan juga becek. Sekitar 3 km dari rumah mereka memang ada puskesmas, tetapi di tengah malam seperti ini petugas pasti sangat terbatas. Keputusan pun diambil jika kondisi Bu Susan tidak membaik keesokan pagi ia akan segera dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Dengan cara memaksakan berangkat saat ini justru bisa menimbulkan masalah karena banyaknya kendala di tengah hujan yang deras. Pak Warsono pun pamit pulang dan bersedia mengantar Bu Susan jika keesokan harinya memang harus dibawa ke rumah sakit ataupun puskesmas. Manda diminta menemani ibunya di kamar sembari terus mengompres. Sedangkan Anas kembali ke kamar. Di dalam hati Manda berharap jika semua ini masih berhubungan dengan Gendruwo, biarlah ia yang harus berhadapan dan tidak melibatkan ibunya. Meskipun ketakutan masih sangat kuat, langkah yang diambil kali ini sepertinya tepat. Sekitar 15 menit setelah masuk ke kamarnya, perasaan Manda tiba-tiba mengatakan ada sesuatu yang datang dan masuk ke dalam kamarnya. Meskipun tidak ada apapun yang terlihat, bulu-bulunya mulai merinding. Ini pasti sebuah petanda dan sepertinya petanda itu benar. Awalnya ada kepulan asap yang masuk dari celah-celah angin-angin jendela. Begitu asap itu masuk ke dalam kamar, tiba-tiba kepulan asap tersebut menjelma menjadi sesosok makhluk hitam yang sangat mengerikan. Lagi dan lagi, sesosok itu merupakan makhluk yang sama yang pernah muncul di hadapannya. Sosok yang menakutkan berdiri dengan tatapan tajam mengarah ke Manda. Ketakutan yang mencekam melingkupi hati dan pikirannya membuatnya benar-benar kehilangan nyali bahkan untuk sekedar berteriak. Gendruwo itu tetap terdiam di posisinya tak bergerak sedikit pun. Meskipun Manda tidak memahami maksud dari tatapan tersebut, perasaan takut yang mendalam membuatnya terjebak dalam situasi yang sangat mengerikan.
Ia teringat cerita ibunya tentang sesosok makhluk ini di dalam mimpinya. Bagaimana Gendruwo bisa menyerang dengan brutal, rasa khawatir menyelimuti Manda. Akan tetapi, ia berusaha menenangkan dirinya dengan melafalkan aneka zikir dan juga doa yang tiba-tiba terlintas di pikirannya. Seperti sebuah keajaiban, sosok itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Manda. Pada saat yang bersamaan, pandangan matanya pun menangkap sesuatu yang terjatuh di dekat lemari pakaian. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mulai merasa sedikit lebih tenang, Manda pun menghampiri benda tersebut. Akan tetapi, pikirannya tiba-tiba terlintas pada sesuatu yang penting. Ya, ada uang 200.000 yang terlipat rapi di dalam dompet itu. Sebuah jumlah yang cukup besar di masa lalu. Di dalam hati Manda, Manda pun membuat nazar ataupun janji jika ibunya sembuh. Keesokan paginya, ia akan pergi ke rumah Mak Tukiroh yang selama ini telah banyak membantunya. Dan uang tersebut akan diberikan sebagai hadiah. Setelah membuat keputusan ini, Manda pun langsung memeriksa kondisi sang ibu yang berada di dalam kamar. Dan kala itu, ibu masih terbaring dengan kompres dan Manda pun duduk setia di samping sang ibu. Kemudian meminta sang ibu untuk selalu terjaga dan memeriksa suhu tubuhnya secara berkala. Tidak boleh lengah. Setelah memastikan semuanya dalam keadaan baik, Manda pun kembali ke kamarnya dan berusaha untuk tidur. Meskipun pikirannya masih kekhawatiran, setelah berjuang cukup lama untuk tidur, akhirnya Manda pun tertidur. Akan tetapi, ia terbangun dengan sangat terkejut. Bukan karena mendengar suara apapun, tetapi karena sebuah mimpi sangat mengganggu. Dalam mimpi itu, salah satu giginya lepas, sebuah pertanda buruk yang sering dikait-kaitkan dengan kematian orang terdekat. Perasaan panik segera menyelimuti dirinya dan juga pikiran, langsung tertuju kepada sang ibu. Ketika pagi tiba, Manda pun merenung di ruang tamu. Ibunya kala itu terlihat sudah benar-benar membaik dan bahkan mulai beraktivitas seperti biasa. Manda diminta ke rumah Pak Warsono untuk membatalkan rencana ke rumah sakit. Meskipun ibunya sudah terlihat sehat, namun hati Manda belum benar-benar tenang. Ia teringat banyak sekali cerita tentang mimpi serupa yang berujung pada kematian. Setelah sarapan, Manda tiba-tiba teringat janji yang telah dibuatnya semalam. Dalam hatinya terjadi pertempuran batin. Di satu sisi, ia harus menepati janji untuk memberikan uang 200.000 kepada Mak Tukiroh. Akan tetapi, di sisi lain, meskipun ibunya sudah terlihat sehat, mimpi tadi malam masih menghantuinya. Setelah menimbang-nimbang dengan hati-hati, Manda akhirnya mengambil keputusan. Ia berpamitan kepada ibunya dengan alasan ada urusan sangat penting dengan seseorang teman yang berada di daerah Gunung Lawung. Manda juga berpesan kepada Anas agar selalu menjaga ibu dan tidak membiarkan ibu sendirian. Dengan mengucapkan bismillah, Manda pun berangkat. Selama perjalanan yang memakan waktu sekitar 4 jam, Manda terus berdoa agar ibunya selalu diberi keselamatan. Ia juga berjanji di dalam hati untuk tidak lama-lama di rumah Mak Tukiroh. Setelah perjalanan panjang, Manda akhirnya tiba di rumah Mak Tukiroh. Kedatangannya disambut dengan hangat dan penuh kehangatan. Setelah dipersilahkan duduk, Manda pun langsung menyampaikan tujuannya kepada Mak Tukiroh untuk memberikan uang 200.000 sebagai tanda terima kasih. Awalnya Mak Tukiroh menolak karena merasa sudah cukup menerima bantuan dari Manda selama ini. Akan tetapi Manda bersikeras bahwa ini adalah janji yang harus ditepati. Manda kemudian menceritakan kondisi ibunya yang sempat sakit tadi malam dengan panas tinggi dan juga kejadian saat didatangi sesosok gendruwo yang wajahnya mengingatkan kepada bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Syukurnya kondisi ibunya sudah membaik sehingga Manda bisa datang ke rumah Mak Tukiroh dengan tenang. Tiba-tiba saja bayangan Mbak Mala muncul dalam benak Manda. Rasa penasaran yang semakin kuat membuatnya memutuskan untuk bertanya kepada Mak Tukiroh. Ketika Manda bertanya, Mak Tukiroh hanya menjawab dengan singkat bahwa Mbak Mala sudah pulang kemarin. Akan tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara menyampaikan dan juga menjawab. Karena jawaban itu dilontarkan dengan kepala yang menunduk dan nada suara yang berat. Hal ini membuat Manda merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mak Tukiroh.
Tidak puas dengan jawaban singkat tersebut, Manda pun melanjutkan pertanyaannya. Kali ini ingin mengetahui apakah Mbak Mala sudah melahirkan. Mak Tukiroh terdiam sejenak, tampak menarik napas panjang sebelum akhirnya mulai bercerita. Keheningan yang berlangsung beberapa saat itu membuat Manda semakin yakin bahwa apa yang akan diceritakan sangat penting dan mungkin mengejutkan. Dengan hati-hati, Mak Tukiroh mulai menjelaskan bahwa ada beberapa rahasia yang selama ini tidak diketahui oleh Manda. Pertama, sejak Manda pulang ke Trenggalek, rumah Mak Tukiroh sering dikunjungi oleh sesosok genderuwo. Menurut penerawangan Mak Tukiroh, makhluk tersebut memang berasal dari Gunung Kemukus. Hal ini tentu saja mengejutkan Manda mengingat kisah-kisah mistis yang sering ia dengar tentang sesosok makhluk dari gunung tersebut. Rahasia kedua yang dibuka oleh Mak Tukiroh lebih mengejutkan lagi. Ternyata selama ini Manda tidak pernah tahu bahwa apa yang dialami Mbak Mala sebenarnya mirip dengan apa yang pernah dialaminya. Mbak Mala juga merupakan pelaku pesugihan Gunung Kemukus dan mengalami kehamilan setelah menjalani ritual berhubungan badan. Mbak Mala belum menyelesaikan rangkaian ritual 7 kali yang diwajibkan. Rahasia ketiga yang diungkapkan oleh Mak Tukiroh adalah yang paling mengejutkan dan juga menyedihkan bagi Manda. 2 hari yang lalu, Mbak Mala melahirkan bayi genderuwo. Nasib bayi tersebut sama tragisnya dengan bayi yang dilahirkan oleh Manda. Bayi itu meninggal, namun yang paling menyakitkan adalah Mbak Mala juga mengalami pendarahan hebat dan akhirnya meninggal tak lama setelah melahirkan. Mendengar cerita ini, tubuh Manda seketika terasa lemas. Ia merasa tidak sanggup menahan beban emosi yang begitu berat, terutama karena kisah tragis ini sangat mirip dengan apa yang pernah ia alami sendiri. Manda tentu saja sangat terpukul. Ia teringat kembali kedekatannya dengan Mbak Mala walaupun hanya beberapa hari sebelum ia pulang ke Trenggalek. Kenangan tersebut kini terasa begitu pahit. Setelah suasana haru dan menyedihkan, Manda pun berpamitan untuk pulang dan dia pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa berlama-lama di sana karena kondisi sang ibu yang baru saja sembuh dan membutuhkan perhatiannya. Sepanjang perjalanan pulang, hati Manda diliputi oleh kegalauan yang begitu hebat. Kisah Mbak Mala yang ternyata sama seperti dirinya sebagai pelaku pesugihan Gunung Kemukus terus menghantui pikirannya. Kekhawatiran terbesar Manda adalah tentang kesehatan ibunya. Apalagi ia teringat kembali kepada mimpi tentang gigi yang lepas yang sering dianggap sebagai petanda buruk. Sore harinya, setibanya di rumah dengan bergegas turun dari ojek, Manda segera menghampiri ibunya. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti hatinya ketika melihat ibunya dalam kondisi yang semakin sehat dan juga segar. Dengan air mata yang berlinang, Manda pun memeluk erat tubuh sang ibu tanpa menceritakan apapun tentang apa yang baru saja ia alami. Di dalam hati Manda menduga bahwa mungkin itu adalah petanda bahwa ia harus kehilangan Mbak Mala. Sembari berharap bahwa ibunya selalu diberi keselamatan dan juga kesehatan, Manda pun bertekad di dalam hati untuk menjadi seseorang hamba dan menjadi anak yang lebih baik dan juga berbakti kepada sang ibu. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang mungkin belum mendukung, dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan tentu saja kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.